Bapak Ibu, ya, menurut Bapak Ibu, melakukan amanat agung itu menolong orang lain atau menolong diri kita sendiri? Coba jawab. Jadi pertanyaan saya, apakah menolong diri sendiri atau menolong orang lain untuk selamat? Gitu loh. Untuk selamat ya. Menolong orang lain, Pak. Menolong orang lain untuk selamat. Oke. Ya, Yang lainnya gimana? Yang lainnya? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Oke. Terus ada lagi yang mau nambahkan? Siapa Ya, dua. lagi? Dua-duanya. Oke. Oke. Yang Dua-duanya, lain? Pak. Hah? Dua-duanya. Hah? Dua-duanya juga. Ya. Siapa ini? Nah ini, Sister Doriska nih mana nih, Sister Doriska? Dari tadi belum kedengeran suaranya nih. Apakah masih ada? Baru pulang apa masih mandi nih kali ini? Hah? Jadi jadi yang menjawab menolong orang lain satu, yang menjawab dua-duanya ada dua. Ayo, yang lain gimana? Tadi kalau nggak salah saya ada lihat itu Ibu Dede Nurhayati ada sekarang hilang ya. Udah izin keluar, Pak. Izin keluar. Ya, Pak. Kenapa ya? Mungkin waktunya istirahat beliau, Pak. Waktu istirahat. Iya, soalnya sudah jam Astaga. 10, Pak. Di Wita. Nah, waktu istirahat. Iya, iya. Oke. Nah, kita akan lihat ya, apakah melakukan amanat agung diri atau menolong orang lain atau dua-duanya. Kita lihat pembuktian dalam firman Tuhan. Yuk kita baca di dalam Yehezkel pasal 3. Kita buka Yehezkel pasal 3. Biarinlah apa Brother Nuyu biar begini aja nggak usah tampilkan ininya karena ngeblok kalau gitu dia ngeblok gini saya nggak bisa ngelihat on camnya nih apa bapak-bapak ibu-ibu nih. Baik, Pak. Yeskel 3 ayat berapa, Pak? 18 ayat 18. Yeskel 3 ayat yang ke-18. Ya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, pasti Stop dulu nih, dihukum stop. mati. Stop Dan dulu. engkau Stop. tidak memperingatkan, ya. Gimana, Pak? Ya udah lanjut deh. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu mati kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atasnya bahwa Jadi, daripada saya baca ya sekali lagi ya. Agak putus-putus memang tadi sedikit. ya sinyalnya jelek Dikatakan tadi, iya Pak. sinyal. Ya memang sinyal. Jadi Yehezkel pasal 3 ayat 18. Kalau suara saya jelas nggak kira-kira? Jelas jelas, Pak. Jelas ya suara saya. Bisa. Oke. Jadi di dalam Yehezkel pasal 3 ayat 18 dia katakan gini. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, ya berhenti dulu di situ. Saya mau jelaskan gini loh.
Dikatakan Allah ngomong. Jadi gini, kalau ada di dalam kitab Mazmur, dikatakan gini, kalau Allah hendak mengembalikan anak manusia kepada debu tanah alias dimatiin, kalau Allah ingin mematikan manusia, memanggil manusia pulang, ya dikatakan hanyalah dengan firman-Nya, hai anak Adam, kembalilah kamu. Mati itu orang. Jadi dengan firman-Nya. Nah, di dalam Yehezkel pasal 3 ayat 18 berfirman kepada orang jahat, berarti Allah mau memanggil orang jahat ini nih. Mau dimatiin nih, mau diinahilahin nih. Gitu ya. Nangkep ya. Ya. Terus Ya. dikatakan pas engkau pasti dihukum mati. Artinya orang jahat itu pasti dihukum mati, pasti masuk neraka matinya. Karena orang jahat dia nih. Ya. Dan selanjutnya nih, tadi ini bagian orang jahat. Sekarang dikatakan nih, dan engkau siapa engkau? Semua nih, kita semua nih dikatakan. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat. Jadi ketika ngelihat orang jahat, ya, kemudian kita diam aja nih. Kita nggak ngasih tahu sama dia nih bahwa kamu orang berdosa, bertobat kamu dan kamu harus dosanya diampuni, harus ada terima Yesus. Kita nggak ngomong begitu, so cuek aja. Mungkin saudara kita, mungkin kita punya keluarga, istri atau suami, anak-anak, atau tetangga. Kita tahu nih mereka, karena kemarin kan kita sudah belajar bahwa orang yang nggak terima Yesus, yang nggak kenal Yesus, dikatakan orang mati, orang jahat. Masih ingat itu kan ya? Kalau engkau tidak memperingatkan, tidak berkata apa-apa kepada orang itu, kemudian dikatakan supaya supaya ia tetap hidup. Kalau kita berkata bahwa apa mengingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya ia bertobat tetap hidup, lalu orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Jadi kalau kita nggak berkata apa-apa, kemudian Allah dalam kesalahannya karena dia nggak tahu, nggak ada yang memperingati. Kita yang dekatnya, kita yang kenal, mungkin itu teman kita, mungkin itu famili kita, keluarga kita, tapi kita nggak pernah sampaikan apa-apa sama dia tentang siapa itu Yesus, Juru Selamat. Kemudian dia katakan dia mati dalam kesalahannya, lalu apa yang terjadi terhadap kita? Tetapi dia katakan, aku akan menuntut pertawanya daripadamu. Nah, jelas nggak? Jadi kalau orang itu gini loh, jadi orang itu nggak berkata apa-apa, enggak lagi memperingatkan dia supaya dia bertobat, supaya dia terima Yesus, supaya dia tetap hidup. Enggak. Tapi kemudian dia mati dalam kesalahannya dan masuk neraka. Bukan dia aja yang masuk neraka, dikatakan Allah akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawa dari masuk neraka. Oh. Jadi melakukan amanat agung itu adalah hukumnya wajib masbi kudu. Bukan artinya bukan saja untuk menyelamatkan orang lain, tetapi sebenarnya juga untuk menyelamatkan kita juga. Sama seperti ketika kita melakukan amanat agung, berarti kita sedang memelihara Tuhan. Itu loh. Oke? Iya. Jelas ya sampai di sini ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau orang itu melakukan amanat agung. Ayat 19-nya kita baca. Dengar saja saya baca ayat 19. Ayat 19-nya dalam Yehezkel pasal 3 ayat 19. Dikatakan gini.
Tetapi jikalau engkau memperingat, jadi ketika kita tahu nih ada orang yang belum terima Yesus, kemudian kita memperingati dia, memberitahu dia, melakukan amanat agung, memberitahu kabar baik ini, memperkenalkan Yesus, memperkenalkan dosa mereka, memperkenalkan bahwa kepada Yesus. Itu yang dilakukan sama kita. Kalau kita lakukan itu, berarti kita sedang memperingatkan orang jahat itu. Dan ia yang sudah kita peringatkan dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, maka ia akan mati dalam kesalahannya. Oh, dia mati dalam kesalahannya, artinya masuk neraka dia. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Oh, jadi kalau kita memperingatkan dia, artinya kita melakukan amanat agung. Lepas ketika kita sampaikan dia mau percaya, mau tidak percaya, terima, mau tidak terima. Sudah bukan urusan kita lagi, maka ketika dia mati, kita tidak bertanggung jawab atas nyawanya. Kita telah menyelamatkan hidup kita sendiri. Itu. Jadi amanat agung itu bukan saja sekali lagi untuk menyelamatkan orang lain, sebenarnya kita ketika kita melakukan amanat agung berarti kita sedang memelihara keselamatan itu agar tetap ada tinggal dalam hidup kita. Seperti itu. Oke, nangkep sekarang? Nangkep, Pak. Nangkep, Pak. Lalu iya, lalu banyak orang yang berdalih. Ada nih, ada banyak mana-mana tuh seminar tentang ini amanat agung ini banyak ragam kan mereka berdalih. Intinya mereka nggak mau melakukan amanat. Mereka ada yang ngomong begini loh. Ya, saya setuju Pak. Tetapi untuk keselamatan itu Pak, dia katakan, melakukan amanat agung itu adalah cuma salah satu cara. Salah satu cara. Bukan satu-satunya Pak, katanya. Halo, begitu loh. Nangkep nggak jawabannya? Jadi ada yang mengatakan bahwa melakukan amanat agung itu benar hanya salah satu cara untuk memelihara keselamatan. Salah satu, tapi bukan satu-satunya. Gitu loh. Bukan satu-satunya. Sedangkan apa yang amanat agung itu adalah tujuan akhir. Tujuan akhir dari persiapan kita dari mulai kita mengenal Tuhan, bertobat, sampai bisa melakukan amanat agung, itu harus melewati pengajaran-pengajaran, harus melewati yaitu pengajaran-pengajaran yang dipersiapkan untuk sama seperti murid-murid tadi saya katakan. Nggak bisa serta-merta orang itu melakukan amanat agung. Karena dia tidak akan berbuah. Kalau serta-merta begitu nggak ada persiapan. Gitu loh. Jadi amanat agung itu adalah poster akhir di dalam kita memelihara keselamatan. Kalau enggak bermuara kepada amanat agung, maka orang itu lead sekali saya bilang untuk bisa menjamin keselamatan, memelihara keselamatan. Sulit sekali. Kenapa? Karena tidak ada target yang harus dicapai. Orang kalau nggak ada target, mati dia. Sama seperti gini loh.
Ada dua orang nih. Ya, kita taruh nih di padang gurun. Di tengah-tengah padang gurun. Kita taruh. Kemudian kedua orang ini suruh berjalan kemana saja. Terserah kamu berjalan. Berjalan saja. Sampai waktunya. Berapa lama? Pokoknya nggak tahu. Kamu berjalan aja. Terus kemudian yang satu dikasih tahu. Nih kamu berjalan ya. Sampai nanti kamu berjalan 3-4 mil jauhnya di dalam padang gurun ini. Maka kamu di depan nanti ketemu sungai, ketemu air, ketemu padang yang hijau. Yang satu ini kasih tahu, yang satunya enggak. Nah kemudian kita lepas dua orang ini berjalan. Pertanyaannya, nanti siapa yang lebih dulu menyerah? Siapa yang akan menyerah lebih dulu? Kira-kira. Yang satu dikasih tahu nih, kamu jalan ya, tapi nanti di depan nih, kamu akan ketemu oasis depan. Gitu loh. Tapi yang satu nggak dikasih tahu apa-apa. Suruh berjalan berdua. Kira-kira siapa nanti yang akan menyerah lebih dulu? Yang tidak dikasih tahu, Pak. Hah? Yang tidak dikasih tahu. Iya. Sudah jelas yang nggak dikasih tahu. Karena dia nggak punya target. Yang ada dalam pikiran Iya. dia bahwa dia pasti aja nih binasa deh nih pada. Tapi kalau yang satu yang sudah dikasih tahu, yang sudah tahu bahwa di depan nanti akan ada air sungai untuk bisa diminum, dia tetap akan berjalan. Mau sejauh apa juga dia tetap berjalan. Karena apa? Ada tujuannya ke sana. Nah, sama seperti orang nih, orang Kristen, dia disuruh mempersiapkan diri aja sampai hidup kudus. Tapi nggak punya target gitu loh. Yang bisa memacu dia. Itu sangat sulit sekali untuk dia bisa eksis melakukan yang benar. Kenapa? Karena tidak termotivasi otaknya. Nggak termotivasi. Nggak tertantang. Seperti itu. Ya. Ada banyak orang, berapa banyak gereja-gereja mengajarkan setiap hari kamu harus baca firman Tuhan ya. Biar satu pasal juga 3 ayat, nggak apa-apa. Yang penting setiap hari kamu baca Alkitab. Sampai kamu khatam Alkitab. Kalau udah khatam balik lagi, sampai terus saja tiap hari kamu baca. Coba pertanyaan saya, berapa banyak orang yang bisa setia melakukan itu? Minggu pertama mungkin dia rajin, minggu kedua rajin, sebulan pertama rajin, bulan kedua rajin. Paling-paling topnya juga 6 bulan lamanya, besoknya selanjutnya nggak pernah dibaca. Kenapa? Karena nggak ada target yang jelas, gitu loh. Karena manusia pikir ya udahlah, gua mau udah pasti selamat ini. Begitu pikiran, nggak ada target yang jelas. Nah, jadi ini amanat agung ini adalah target di mana untuk orang Kristen untuk bisa mempersiapkan diri belajar hidup kudus. Karena kalau engkau hidup sampai pada hidup Roh Kudus, ketika engkau diurapi Roh Kudus, maka engkau pasti bisa melakukan amanat agung. Target ini. Kenapa harus melakukan amanat agung? Karena di situ ketika engkau menyelamatkan orang, memberitahu orang, maka engkau sedang menyelamatkan hidupmu sendiri. Seperti itu. Oke, ini versi dalam perjanjian lama. Ya, Yehezkel pasal 3 ayat 18. Perjanjian barunya kita baca. Matius 7.
Kita baca ya. Matius pasal 7 ayat 21, 22 dan 23. Katakan gini, saya baca dah. Kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi ayat 21 dikatakan, bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk katanya ke dalam kerajaan sorga. Melainkan siapa? Melainkan dia yang melakukan yang di sorga. Ya. Nah, lalu ayat 22-nya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Tuh. Jadi dalam ayat 22, menurut Bapak Ibu, ini orang yang berseru kepada Yesus Tuhan Tuhan nih. Artinya ini orang percaya nih, orang Kristen nih dia nih. Dia komplain nih, dia menyatakan diri nih. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan. Dia katakan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Benar saudara? Pelayanannya hebat nggak? Hebat, Pak. Hebat. Hebat bener ini. Hebat ini. Hamba Tuhannya hebat. Ya, dia bisa bernubuat. Dan ini demi nama Tuhan loh. Demi namamu loh. Iya. Demi nama Yesus loh. Demi nama Allah loh. Dia bernubuat. Dan mengusir setan. Dan melakukan banyak mujizat. Suka buat KKR. Kesembuhan ilahi. Kebaktian kesembuhan ilahi. Ini. Ini orang hebat semua ini. Dan siapa? Siapa ini orang-orang ini? Siapa ini sebenarnya? Coba siapa yang suka bernubuat? Yang setiap minggu bernubuat siapa? Salah satunya gembala sidang. Hamba Tuhan. Pendeta betul sama Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan, dia kan bernubuat, lagi bernubuat itu kan? Iya. Iya. WL, singer, lagi angkat pujian, dia juga sedang bernubuat itu. Bernubuat dia. Pendoa syafaat, kalau yang benar, dia juga sedang bernubuat. Hebat kan orang-orang ini kan? Bernubuat demi namamu. Siapa yang mengusir setan? Suka mengusir setan? Siapa? Hamba Pendeta Tuhan. juga. Iya, hamba Tuhan juga. Lebih khusus lagi doa syafaat. Suka ngusirin setan tuh. Betul kan? Dan kalau Alkitab catat begini, bernubuat mengusir setan, ini benar-benar dia mempunyai karunia nih. Karunia bernubuat. Ya kan? Mempunyai karunia. Catat gini berarti orang yang sudah punya karunia ini. Hebat nggak? Hebat kan? Hebat. Hebat. Berarti kalau orang yang sudah punya karunia ini, wih, luar biasa ini. Terus ada lagi yang lebih luar biasa lagi, melakukan banyak mujizat. Loh, tuh, ayo lo. Iya, banyak sekarang pendeta-pendeta yang melakukan banyak mujizat. Sekali ada orang sakit, dia tumpang tangan. Yang lumpuh melihat, yang buta berjalan. Melakukan mujizat. Luar biasa nggak? Luar biasa.
Luar biasa. Dia tumpang tangan, yang lumpuh melihat, yang buta berjalan. Nih, Mujizat terjadi. balik Pak. Mujizat terjadi kan? Itu. Ternyata sekarang begitu. Banyak tuh yang begitu tuh. Melakukan. Iya. Iya sekarang begitu. Jangan main-main. Waduh. Hebat itu.